Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indarwati, asal LPTK Universitas Batu Raja, nomor induk mahasiswa 25241115. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK IT Dar Al-Fatihul Lampung Barat dengan tema pembelajaran Expression of Sympathy. Terima kasih. Oke, semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning all. How are you this morning? Okay, and Alhamdulillah I'm fine. And do you have breakfast? Yes. Mas Naufal, what do you have for your breakfast? Rice. Rice, of course, rice. How about you, Sultan? What do you have for your breakfast? Tempe orek. Tempe orek. Okay, tempe orek. Okay. How about you, Siva? What do you have for your breakfast, Siva? Do you have milk? A glass of milk? No. Okay. Usually you drink a glass of milk in the morning, ya? Gorengan. Okay. How about the others? Yang lain gimana? Apa aja? Mas Saiful? Rice. Rice, egg. Okay. Jabar? Tumis kengku. Oke. Kalau di Inggris, kangkung itu makanan yang tidak diperbolehkan karena dia mengandung racun. Tapi kalau, ya kebal ya. Ya saking seringnya ya, gitu. Nah, tapi kalau kayak tempat kita itu laris banget ya, meskipun kita Lampung Barat kan tempatnya sayuran ya. Tapi sayuran mahal nggak? Ya, satu ikat kangkung itu berapa itu? 3.000. Ya, padahal kalau di metro itu kan padahal daerah panas ya. Di sana itu satu ikat kangkung 500 perak. Ya, genjer itu 500, bayam tuh 500. Kadang nggak laku malah, gitu ya. Nah, makanya kita ini kangkung itu impor dari metro. Gitu. Nah, itu kita ekspornya apa? Cabe gitu ya ke sana. Kalau ke sana cabe, tomat itu mahal. Cuman kalau kayak kangkung, sayuran segala macam tuh malah kita ngambilnya dari sana. Gitu ya. Oke, ngomongin makanan, sudah sarapan semua berarti ya. Mungkin ada yang belum sarapan? Ada? Yes. Siapa? Siva belum sarapan? Oke. Sarapan itu menambah energi. Jadi kalau kita nggak sarapan, ngantuk, capek, kemudian nggak konsentrasi. Tapi kalau udah biasanya antum makannya siang ya, jam 9-an ya. Nah, itu bukan breakfast lagi, namanya apa? Brunch itu breakfast and lunch. Gabungan antara breakfast and lunch, itu namanya brunch. Oke, sebelum kita mulai kita doa dulu ya. Njep, bala dipimpin doanya. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi rabba islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar sampai nanti selesai. Amin. Teman-teman, masuk semua ya? Masuk. Oke, alhamdulillah. Abang Yusuf masuk ya, Bang? Terima kasih ya, Bang. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai, untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, itu kita menyanyikan lagu wajib nasional, karena kita lagunya Indonesia Raya. Boleh teman-teman berdiri semua. Oke, kita nyanyi ya.
1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilahkan duduk kembali. Oke. Ya, kemarin kita sudah belajar materi expression of sadness. Ya. Sadness itu apa? Sedih. Hari ini ada yang bersedih? No, gembira semua. Ya, Mas Fikri sedih nggak, Mas? Ya, Mas Fikri ini kalau sedih ekspresinya gimana ya? Kayaknya saya belum pernah lihat Mas Fikri sedih. Oke. Ya, kemarin kita belajar ekspresi sedih. Masih ingat gimana ekspresinya? Gimana? Ya, gimana? I'm feeling blue. Apa lagi? I'm feeling down. Good. Apa lagi? I'm so sad. Good. Apa lagi? Apa? Feeling low. Okay. This is the lowest time in my life. Ya. Oke, nah itu ekspresi dari sadness atau kesedihan. Ya, nah teman-teman semua itu bisa dipraktekin sama kayak kalau misalnya kita itu dikaitkan sama budaya kita ya. Kalau di orang Lampung itu kalau sedih itu kan ada, kalau dulu itu ada sairnya ya, namanya apa? Tahu nggak? Hahiwang, tahu nggak Hahiwang? Tahu gimana bang? Dia ada lagunya kan ya? Iya. Gimana itu? Ya apa? Ada pantun. Ada pantunnya. Boleh contohin nggak? Enggak tahu ya. Jadi Hahiwang itu dia itu untuk kalau misalnya ada dia punya anak gadis nih, misalnya punya anak gadis. Terus anak gadis ini anak gadis ini nikah. Ya nikah, apalagi misalnya sama orang yang jauh. Nah itu kan sedih tuh orang tuanya. Nah itu dia menyampaikan kesedihannya itu lewat syair itu Hahiwang itu. Nah itu ya ada nadanya ya kayak orang nangis. Gitu nah ya itu kayak gitu. Terus ada nada-nada ada syairnya. Nah itu maksudnya bahwa ternyata untuk mengungkapkan sedih itu ada caranya. Setiap budaya kalau kita orang Lampung contohnya Hahiwang itu. Nah tapi kalau orang Jawa misalnya itu ada yang tahu kalau orang Jawa? Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak sih kita budaya orang Jawa yang kalau misalnya kita sedih itu ada ungkapannya gitu? Nggak ada ya. Kita cuma dia nangis tak gitu ya. Nangis baik gitu kan. Gitu. Nah itu ternyata kalau orang Lampung kalau sedih itu ada. Terus kalau ini
sedih ditinggal karena bahagia. Kalau menikah kan bahagia ya. Sama sedih kalau ditinggal misalnya kematian itu berbeda gitu ya. Nah itu syairnya beda-beda. Oke, itu contoh dari apa sih namanya? Kalau dalam budaya kita ekspresi sadness atau kesedihan itu dia diungkapkannya dengan hahiwang. Tapi kalau bahasa Inggris yaitu dia diungkapkannya dengan menyampaikan apa yang kita rasa, kemudian diungkapkan dengan kayak misalnya tadi I'm feeling blue gitu ya. Dan sedihnya juga beda-beda. Maksudnya setiap kesedihan itu ekspresinya juga beda-beda gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai biar konsentrasi kita main game dulu ya. Nah, ini apa sih namanya? What's this? Spidol. Okay, this one. This is board marker. Ya, board marker. Miss, ini board markernya. Nanti kalau kalian lihat gerakannya ya. Kalau dia ke sini, berarti kalian gini. Kalau dia ke sini, berarti dia gini, gitu ya. Nah, kita ya. Terus kalau dia begini, berarti gini aja, gitu ya. Nah, terus nanti kalau dia gini-gini, berarti kalian gini-gini tangannya. Ya, apa kepalanya? Kepalanya aja ya. Oke, kepalanya gini-gini ya. Oke. Jadi kalau gini-gini kepalanya gini-gini. Terus kalau apa sih namanya? Miss angkat, kalian bilang hore. Oke? Oke. Hore. Oke, ready ya? 1 2 3. Okay, one again ya. Oke, ya biarkan konsentrasi ya. Oke, nah teman-teman semua, hari ini kita akan belajar ekspresi lagi, cuman ekspresinya yang berbeda. Kalau kayak kemarin kita belajar yang sadness, hari ini kita akan belajar yang simpati. Nah, pernah dengar simpati? Apakah itu kartu Telkomsel? Indosat. Atau Indosat? Telkomsel? Smart Friends? Di tempat kita Smart Friend nggak hidup ya? Ada nggak smart friend tempat kita? Bisa ada jaringannya? Bisa. Ria nggak ada ya? Maklumlah kita pegunungan ya. Oke, simpati. What's the sympathy? Apa itu simpati? Rasa kasihan, rasa peduli. Ya, rasa peduli. What's the difference between sympathy and empathy? Simpati itu Kalau empati apa? rasa empati. Apa empati? Ingin menolong. Empati. Kalau simpati itu kita care. Kalau empati itu gimana? Kasihan. Lebih lagi? Deeply. Lebih mendalam apa? Menyedihkan. Empati itu kayak gini. Yang kemarin tuh, I know what you feel. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Jadi empati itu adalah rasa kita itu bisa ngerasain apa yang orang lain rasakan. Itu namanya empati. Empati itu levelnya lebih tinggi dari simpati. Kalau simpati itu kita care aja, gitu ya. Tapi kalau empati itu dia higher, lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. Gitu. Nah kalau kita bisa ngerasain kan kita bisa tahu. Kadang kalau kita punya masalah itu kan ada orang yang cuma nasihatin aja ya kan, cuma nasihatin. Tapi nasihatnya itu kadang nggak make sense loh sama kita. Maksudnya tuh kita ngerasa kayaknya aku nggak butuh nasihat itu deh. Gitu kan ya kadang ya. Atau kadang kita tuh cuma pengen dimengerti kayak misalnya kayak gini. Kita lagi sedih, dia nggak ngomong apa-apa, dia tuh cuma pegang pundak kita aja, gitu ya misalnya. Tahu apa yang kamu rasain? Akhirnya dia udah mulai keluar tuh air matanya, melo banget. Nah itu apa sih namanya? Bedanya simpati dengan empati, gitu ya.
Nah, cuman pengungkapan dalam bahasa Inggrisnya itu almost the same, cuma untuk beberapa hal nanti kita lihat. Terus ada empati, ada simpati, ada apa lagi? Apatis, apatis? Oh, Apati, apa? masa paling benar. Merasa paling benar, terus apa lagi? Masa bodoh, gitu kayaknya. Pokoknya apatis, terus nggak care. Apatis lebih kepada sifat individual. Misalnya individu, ayo masa bodoh amat yang penting nggak saya, gitu kan? Atau udahlah, atau kalau misalnya kita lagi teman kita lagi ada masalah, ada apa, kita tuh nggak peduli, itu namanya apatis. Nah, kita sebagai muslim nggak boleh yang apatis, maksudnya kita semua itu Allah ciptain untuk saling ya tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi tolong menolong dalam kebaikan. Jadi kadang kita itu sekarang nggak butuh orang lain, tapi nanti kita pasti bakalan butuh. Sama kayak misalnya ada kan orang yang kalian pernah dengar nggak sih cerita yang dia meninggal tapi nggak ketahuan? Ceritanya pernah di berita ada seorang bapak-bapak sampai ibu-ibu sudah tua, dia meninggal di dalam rumah itu tahu-tahu sudah membusuk, gitu kan? Nah itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena mungkin empati, simpati dari orang sekitarnya kurang, atau mungkin dari keluarganya kurang, ya. Nah maka kita sebagai seorang muslim itu harus saling care. Misalnya kita punya tetangga kita itulah orang yang paling dekat sama kita, bukan saudara kita. Misalnya kayak saudara yang senasab, tahu senasab? Senasab itu apa? Senasab itu ada hubungan darah. Ya kayak misalnya paman kita, pokoknya ada hubungan darah ya. Nah, saudara senasab itu mungkin jauh, ya, dan dia mungkin dekat sama kita. Tetapi kalau ada apa-apa itu misalnya di rumah kita, misalnya alhamdulillah ada kebakaran gitu ya, maka yang paling pertama nolong itu siapa? Tetangga. Gitu. Maka kita tuh harus care sama tetangga. Kalau dalam Islam kita itu harus kenal tetangga 40 sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 di depan, 40 di belakang. Miss, belakang rumah saya kebon. Iya. Ya tapi kan sebelah sananya ada gitu ya. Gitu. Jadi kayaknya Miss di sini. Miss hafal 40 ke sana bahkan lebih. Sampai di teratas itu saya hafal nama bapaknya. Jadi yang siapa kepala keluarganya. Oh terus nanti kemana? Ke sebelah sana sampai ke penataran saya hafal. Ya kecuali yang baru-baru. Terus ke depan sana kecuali yang baru. Ke belakang sana kecuali yang baru-baru. Saya baru pindah gitu ya. Nah itu Miss hafal. Nah antum semua harus tuh hafal yang begitu. Jangan sampai kalau ada yang nanya, Adek tahu ini Pak saya mau nyari rumahnya Bapak Sutrisno. Sutrisno yang mana ya? Gitu ya. Nah itu, oh itu yang pemangku. Oh, waduh saya nggak kenal. Padahal jarak rumahnya hanya beberapa rumah dari rumah dia. Kenapa? Karena itu dia nggak care sama lingkungan. Nah teman-teman kalau pulang sekolah, memang sampai rumah ngapain dong? Buka HP di dalam kamar dia, nggak keluar kalau nggak makan atau kalau nggak ke toilet. Gitu kan? Kenapa? Ya itu maksudnya pentingnya sosialisasi gitu ya. Untuk belajar apa? Untuk kita belajar bersimpati dengan orang lain. Kita punya musibah, siapa yang bisa bantu kita? Tetangga kita, sekitar kita, saudara kita gitu. Jadi ada nggak orang yang nggak membutuhkan orang lain? Nggak ada. Sampai kita meninggal pun gitu ya, meninggoy kalau bahasa kalian di game itu tetap kita membutuhkan orang lain. Emang siapa yang mau makamin kita? Nggak ada. Jadi kita tuh nggak bisa bilang nggak butuh kamu, itu nggak bisa gitu ya. Atau nggak care gitu Mas ya. Ya kalau ada apa-apa kita tuh harus care, perhatian. Kenapa? Karena kalau ada kita sakit, kita apa, siapa yang membantu kita? Teman kita. Maka kalau yang di sekolah, ya mungkin kalau punya teman dekat, lihat aja gimana temenmu kalau kalian lagi punya masalah. Misalnya misalnya kalian punya masalah, ada yang malah dia menjauh, ada yang malah yang bukan teman kita tuh yang perhatian sama kita.
Nah, maka kita itu untuk melihat teman kita itu seperti apa, kita tinggal lihat aja ketika kita punya masalah, ketika kita lagi terpuruk, ketika kita lagi nggak punya apa-apa, itu bakalan ketahuan banget dia kayak gimana. Ya kalau pengen tahu teman kita dilihat dari apanya? Kita pernah bermalam bersama, misalnya itu nginep di rumahnya. Itu akan ketahuan, oh aslinya, nah aslinya oh Siva itu kayak gitu kok. Itu kalau kita nanti nginep di rumahnya itu tahu. Oh, hijab itu kayak gitu, pantesan, nah, misalnya gitu ya. Ternyata dia di rumah begitu, ternyata tidak sama dengan ketika di luar kayak gitu. Ya kemudian dalam perjalanan, kayak misal tuh kalian ke Balang kemarin, bisa ketahuan nggak? Oh Sultan tuh kayak gitu ya orangnya. Oh dia baik banget ya, kita dibawain alpukat. Kita boleh dibawain lagi. Iya besok Lagi deh. Nah itu maksudnya dalam perjalanan. Kenapa? Karena dalam perjalanan itu kita capek nggak? Capek, ngeluarin tenaga, apalagi kalau jauh. Kita akan ketahuan banget sifat orang di perjalanan. Iya, ada yang tidur aja mis. Ada yang mulai aja. Nah itu ya. Itu beberapa hal. Oke, kita masuk ke simpati. Jadi simpati itu sekarang mulai hilang, maka kita harus mengembalikan dengan apa? Dengan menyadari bahwa oh kita itu Allah itu menciptakan kita sebagai seorang makhluk yang kita tidak bisa sendirian. Allah itu menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk kita itu saling mengenal, gitu ya. Nah maka untuk bisa saling mengenal, kita bisa saling care, kita harus punya simpati. Apalagi yang paling tinggi tadi empati, gitu ya. Apakah empati itu harus ketika kita punya masalah saja? Enggak juga. Misalnya kita dalam perjalanan, kemudian kita berhenti di sebuah masjid misalnya, kita hanya duduk-duduk, gitu ya. Dengan kita terus ada lihat, oh kayaknya kecapean orangnya karena mungkin perjalanan jauh, tapi kita nggak kenal. Dengan kita hanya bertanya, oh dari mana mas? Atau dari mana pak? Nah itu sudah menumbuhkan rasa simpati kita kepada orang lain. Untuk kemudian nanti dia, oh saya dari sini. Nanti bisa menghilangkan rasa capeknya dia. Sama kan kalau kayak kita kemana gitu ketemu orang, itu kita akan seneng kalau orang itu ramah ke kita, gitu nggak? Pernah masuk ke tempat yang baru dimasukin, misalnya bank gitu? Pernah? Misal kalian bisa bandingin antara bank satu dengan bank yang lain. Kalau pertama kita masuk bagian depannya itu ramah, itu kan kita langsung ngerasa aduh nggak takut, misalnya kayak gitu. Kita masuk ke bank nih gitu ya, itu pas kita baru kita dibukain pintu dengan buka sendiri, itu beda nggak rasanya? Beda. Pas kita buka sendiri kita seling-seling, aduh mau apa ya gitu ya. Tapi kalau pas dibukain, selamat datang mbak, selamat datang ibu, mau ada keperluan apa, ada yang bisa dibantu, kan enak ya. Kita langsung oh ada yang mau bantuin saya nih gitu ya. Nah kayak gitu, itu adalah hal yang perlu dalam kehidupan kita. Sama kayak antum semua, coba siapa? Siva sama Nabila sama Titi waktu dulu pertama ketemu, ya kan? Gimana itu? Ya pertama langsung ada masalah. Kenapa? Karena tidak saling care gitu ya. Oh kayaknya mbak itu galak deh. Terus kayaknya dia itu nggak familiar deh gitu. Oh terus kayaknya dia itu tapi ternyata setelah kemudian kenal, dari ada masalah dipertemukan, kemudian diomongin, sekarang jadi tahu semua, tahu jadi kenal, sampai istilahnya kalau sekarang mah jelek-jeleknya juga tahu gitu ya. Nah tapi kita itu nggak boleh mengumbar kejelekan orang lain. Kenapa? Dengan kita mengumbar sebenarnya kita itu membuka aib kita sendiri, gitu ya. Okay, sympathy. This is the expression of sympathy in English. Kita akan belajar ekspresi simpati dalam bahasa Inggris. Apa sih tujuannya? Ya, yang pertama kita tahu bagaimana sih mengekspresikan simpati dalam bahasa Inggris. Ya, kemudian apa saja ekspresi yang digunakan dalam mengungkapkan rasa simpati itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian juga dengan kita memahami ekspresi dari simpati ini, kita bisa lebih care dengan orang lain, gitu ya. Dan ilmu yang kita pelajari itu tidak hanya sekedar ilmu, tapi kita bisa mempraktekkan. Contoh aja kalau di dalam bahasa Indonesia,
Ada nggak yang nggak pas? Kayak misalnya how poor you are, betapa malangnya kamu. Kalau dalam kita kan nggak pas ya. Iya. Iya gitu ya. Nah kalau kita pertama ketika ada orang yang terkena musibah, apa yang diungkapin? Innalillahi. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu berasal dari Allah dan akan raji kembali kepada Allah. Nah itu pertama. Tapi karena kita belajar bahasa Inggris, ini ungkapan dalam bahasa Inggris. Lihat sih, kita lihat. Yang pertama itu adalah that's awful. Repeat after me, ikutin Miss. That's awful. That's awful. That's awful. That's awful. What's that awful? Apa itu that's awful? Itu sangat Iya, itu sangat mengerikan. Ya ini biasanya kalau kita itu misalnya ada berita kecelakaan gitu ya. Kemarin aku lihat kecelakaan kabel parah banget. Kita ceritain, kemudian untuk menyampaikan simpatinya kita bilang that's awful. Kalau kita kan ya Allah ngeri banget ya. That's awful. Oke, kemudian yang kedua how poor you are. How poor you are. Repeat after me. How poor you are. How poor you are. Again. How poor you are. Ya, betapa apa itu malangnya kamu. Ya, kalau ini kita nggak seberapa kita pakai, tapi lebih kepada kayak misalnya kamu kasihan banget sih. Sering kan kita bilang gitu ya. Kalau yang cewek misalnya kamu kasihan banget sih gitu ya. Udah capek, udah ini masih aja kena ini. Udah jatuh tertimpa tangga kalau bahasa kita tuh ya. Oke. Nah ini yang berikutnya. Ini tadi lebih tinggi dari sympathy. Itu I know what you feel. I know what you feel. Repeat after me. I know what you feel. Again. I know what you feel. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Ini lebih tinggi dari simpati, ya. Tuh. Dan tapi kadang kayak kita pernah nggak ngungkapin kayak gitu? Kan kadang kita itu malu ya ngungkapin kayak gitu nggak sih? Ya misalnya aku tahu kok apa yang kamu rasain, kayaknya apa gitu ya. Kayaknya kayak film aja gitu ya. Nah, itu kemudian you have my deepest condolences. Nah ini kalau ada teman kita misalnya atau saudara kita yang orang tuanya mah enggak, kalian bisa juga mengungkapin lewat WA atau apa. I sending my deepest condolences for you and your family. Baik. Saya menyampaikan bela sungkawa yang mendalam untukmu dan keluargamu. Bagus kan? Jadi kalau dibuat di ini gitu ya. Oke, coba kita bareng-bareng. You have my deepest condolences. You have my deepest condolences. Oke. Berikutnya. What a terrible situation for you. 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 Oke, apa itu? Sungguh situasi yang buruk untukmu, gitu ya. Berikutnya, what a pity. What a pity. What a pity. What a pity. Okay. That's too bad for you. 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 I do sympathize for. I do sympathize for. Pokoknya dari dalam ya. I do sympathize for. Berikutnya, be patient, it would be okay soon. Be patient, it will be soon. Ya, be patient, it would be okay soon. Be patient, it will be soon. Nah, apa itu? Bersabarlah. Hal ini akan segera baik-baik saja. Ya, kalau bahasa kita itu sabar ya, semuanya akan baik-baik saja ya. Oke, ini juga lebih kepada empati yang sabar ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang sering banget keluar kalau di ujian itu ekspresinya. Kalau dia sedih, itu yang paling sering banget keluar ini. I'm sorry to hear that. Ya, I'm sorry to hear that. Kalau di bahasa Indonesiain, maaf mendengar itu gitu ya. Padahal dia aku turut berduka mendengarnya, atau saya turut bersedih mendengarnya. Ya, I'm sorry to hear that. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu ekspresi simpati itu kalau di soal itu lebih ke
kalau dia lagi sakit atau dia kecelakaan atau dia meninggal. Nah itu seringnya 3 ekspresi ini, emang 3 situasi ini yang dipakai gitu ya. Oke, teman-teman boleh diambil dua ekspresi. Miss kasih waktu 2 menit. Nanti masing-masing Miss gilirin tapi jawabnya cepat ya. Oke, tapi yang ini nanti saya tutup. Ya, boleh dilatih. Oh, what TV? What TV? What TV? Motivasi. Jadi tadi motivasi, makeup itu. Jadi yang kuning itu. Bagus ya. Memang kayak itu. Belum saya. Ini kira dia dari mana? Apa itu sebelahnya? Alfa Yang mana? What a pig. What a pig. What a pig. Ini pakai betul apa ya? Aku itulah answer. Kalian ambil yang sering dipakai aja. Finish. Miss close ya. Oke. Oke, start from Alif. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. To hear that. Okay, one again, satu lagi. I know what you feel. Good, I know what you feel. Titi, That's awful. that's awful, then. I know what you feel. I know what you feel. Good. Mas Aziz, what a pity. Good. One again. I'm sorry to hear. I'm sorry to hear that. Okay, Mas Noval. Be patient, it will be okay soon. Yeah, be patient. It would be okay soon. Good. One again. One again. I can feel and I know what you feel. I know what you feel. Okay. Siva. I know what you feel.
I know what you feel then. What a pity. Good. Deva, I know what you feel. I know what you feel then. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Good. Mas Fikri, That's too bad for you. that's too bad for you. Dan, For you. how poor you are. Bahasa Inggris bagus Mas Fikri. Ibunya Mas Fikri, uminya bahasa Inggris. Bagus pronunciasinya. Mas Ibu, How poor you are. how poor you are then. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Good. Jeff, What a pity. what a pity. How who you are. How poor you are. Not pity like this. I know it is pity. Okay. So then, That's the bit for you. that's the bit for you. That's all. That's our goal. Do you sleep at late night? Yes. What time? 11 hours. 11? Really? Not 1 or 2? No. Really? Okay. Yes. Vamos up. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Happy bahasa Inggris kampung ya. I'm sorry to hear that. Apa kalau di bahasa Lampung ini? Gak usah artis. Kalau bahasa Lampung itu kalau kita belasungkawa itu apa emang? Segera segera. Ada apa ya, Miss? Apa lagi? Ada apa? Ada tangguhannya. Ada tanda Oh, iya. tanda enggak, misalnya kan kalau misalnya ini nih misal ya, misal loh yo, misalnya ada yang meninggal nih, terus kalau ini kan ya hotel ya apa gitu misalnya. Kalau orang Lampung tuh apa? Saya sabar you. Oh iya, ya sabar ya. Nano, ada masanya kan apa? Gitu nggak sih? Gitu ya. Oke, satu lagi mana ya? Satu lagi. What a pity. What a pity. Oke, good. Satu lagi. Intan. I'm sorry to hear that. Okay. You? Mana ya? Satu lagi. Satu lagi. What a pity. What a pity. Ya, what a pity. Bila? I'm sorry to hear that. Oh ya, Bila. That's awful. What again? I know what you feel. Nabila? How poor you are. You are. That's awful. Yeah, that's awful. Okay. Karim? You have it. What? How poor you are. How poor you are, eh? I know what you feel. I know what you feel. Okay, good. Yeah, so you have now about the expression of sympathy. Sudah tahu semua ekspresi dari simpati. You can choose one or two or more. Boleh dipilih 1, 2, atau 3 atau lebih. Nanti semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak kosakatanya, gitu ya. Oke, sebelum kita nanti masuk ke drama, kita akan buat drama. Nanti teman-teman diskusi situasi, terus habis itu teman-teman buat drama berdasarkan situasi itu berkaitan dengan ekspresi of sympathy. Bisa ya? Nah, tapi sebelum itu kita nonton sebentar ya. Ini video dari ekspresi of sympathy. Nanti kalian cek apa aja sih ekspresinya. I know what you feel. Nyambung nggak ini, Mas? Nggak nyambung sepertinya.
We just need to get back to headquarters. Which way to the train station? I had a whole trip planned for us. Hey, who's ticklish, huh? Here comes the tickle monster! Hey, Bing Bong, look at this. Oh, here's a fun game. You point to the train station and we all go there! Won't that be fun? Come on, let's go to the train station! I'm sorry they took your rocket. They took something that you loved. It's gone. Forever. Sadness, don't make him feel worse. Sorry. It's only half left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, they were wonderful. Once we flew back in time, we had breakfast twice that day. Sadness! Sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, she did. We were best friends. Yeah, it's sad. I'm okay now. Come on. The train station is this way. Oke. Ya. Apa ekspresinya? Ya, ya yang cewek ya. It's gonna be okay. Okay, one again ya. Riley can't be done with me. Hey, it's gonna be okay. We can fix this. We just need to get back to headquarters. Which way to the train station? I had a whole trip planned for us. Hey, who's ticklish, huh? Here comes the tickle monster! Hey, Bing Bong, look at this. Oh, here's a fun game. You point to the train station and we all go there! Won't that be fun? Come on, let's go to the train station! I'm sorry they took your rocket. They took something that you loved. It's gone. Forever. Sadness, don't make him feel worse. Sorry. It's only half left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, they were wonderful. Once we flew back in time, we had breakfast twice that day. Sadness! Sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, she did. We were best friends. Yeah, it's sad. I'm okay now. Come on. The train station is this way. Oke. Ya, nah itu tadi film ekspresi dari simpati dan juga empati. Yang simpati which one? Ya, it's gonna be okay. Ya, tapi dia belum bisa merelakan. Itu kan semua apa sih namanya mainannya itu terbuang gitu ya. Nah, terus kalau yang satunya tadi apa? Dia lebih kepada simpati dan empathy gitu ya. Apa dia bilang I'm sorry for that Cherokee gitu ya. Terus apa lagi? It's gone forever. Ya, yes gone. Ya, apa itu? You lost what you love. Kamu kehilangan apa yang kamu sukai. It's gone. Dia sudah pergi wherever selamanya. Nah, jadi kan dia, iya sih emang benar gitu ya. Maka itu levelnya dia lebih tinggi dari simpati. Kalau yang cewek yang pakai baju kuning tadi dia bersimpati, tapi kalau yang pakai kacamata tadi dia lebih berempati. Kalau empati itu dia udah plus simpati, cuman kalau dia simpati itu belum tentu berempati gitu ya. Oke, itu
sekarang udah paham untuk simpatinya ya, expression of sympathy. Kita akan buat drama. Nanti teman-teman akan berlatih bagaimana mengekspresikan simpati. Di sini ada 3 situasi. Nah, nanti teman-teman milih dari situasi ini, terus nanti teman-teman buat dramanya berdasarkan dengan kertas yang antum terima. Oke, boleh? One of you took one paper. Each for each tables. Okay. Okay, you may open the paper. Ya, masing-masing itu kita bagi ke 3 kelompok ya. Jadi nanti dari dialognya itu sudah berisi dialog yang kemudian teman-teman nanti buat dramanya seperti apa dari dialog itu. Ya, boleh berapa menit kita? 15-20. Oke, 15 until 20 minutes for preparation, untuk persiapan. Oke, start from now, you may do it. Boleh disiapkan. Nanti kalau udah selesai perform ke depan ya, masing-masing kelompok. Nanti kita apa sih namanya? Kita undi siapa yang duluan maju. Apa dah? Nanti boleh pakai meja mis ya. Tapi dia cuma bilang terima kasih friends kan. Terima kasih ya. Jadi mereka IRS dan Sendiri kalau
Saya muka juga meyakinkan sih. Kayak orang banyak sudah pasti pada umumnya. Gimana sih? Terus saya saya itu Jadi nggak perlu dari baca awalnya aja, nggak perlu baca semuanya dari lihat orientasinya bentuknya bentuknya adalah kalau itu dia bentuknya beda lagi. Biasanya dia berupa loss konsep ada ciri-ciri berarti dia sama ada ciri-ciri ada description ada soal ini yang dia paling karena dia adalah Kalau ini apa namanya bukan itu kalau dia dia kan itu orang communication itu di mana dia paling banyak juga kalau solusi itu yang paling banyak itu adalah communication itu adalah makanan dia relatif pasti terus relatif itu dari kami masalah pasti dia adalah pasti gue coba lagi ini tadi siapa ini jadi tapi itu soalnya dia maksudnya semua itu nggak bisa ada cara semua itu ada caranya kalau kita nggak tahu jadi sama dengan misalnya suruh buat desain bagi yang tahu udah banget gitu bagi yang nggak tahu oke ini belum Gini sudah tadi. If someone right now. Thank you. Berapa tadi lah? Ini 25864.
6 Miss 258. And then I'm eating pizza right now, but it's Ada yang mau pakai meja? Oke, Miss siapin ya. Okay, finish? Today, are you ready? To come in front? Sudah siap ke depan? Sudah pakai dramanya sudah? Okay. Now, who want to be the first? Siapa yang mau pertama? Milih ya. Berarti telat ya? Jangan yang mau maju dulu. Satu ya. Boleh, you may open now. Dari awal dulu, dari awal. Tidak ya. Miss mau ambil properti dulu. Ya, properti boleh. Nggak ada bapak swasta. Teman yang mau tanya.
hati-hati perkabelannya itu. Oh, kayaknya itu ditutup dulu. Siapa kayaknya? Jangan keras suaranya ya. Makanya ini kan. Iya, kayak. Kamu pernah ini nggak? Apa? Ada yang dengar ya? Iya. Sumpah pelan saya pikir ya. Kita tidak kami. Ada polisi ternyata di depan. Saya dulu nonton. Sebenarnya kalau kita paksa tetap pernah nggak sih? Kalau paksa tetap pernah. Kalau paksa enggak. Kalau orang enggak, kalau kita lepas aja. Polisinya gini-gini. Assalamualaikum. You look so happy today. Yeah. What happened? I'm happy because my father bought me a new bag, Gucci bag. Well, Today. really? That expensive bag? Yes. Wow. I also was so surprising. Wow. I envy you. Is that true? Yes, you are right. My mother and me brought him to hospital. I'm sorry to hear that. Can we? Sir, you can. I want to go to the hospital after school. Do you want to come along? Of course. Alright, I'll wait off the school gate. Okay. See you too. Yes. Yeah, thank you for the first group. You're welcome. Okay, the next is the second group. Yeah. The time is yours. You sit it. Hi Effie. Yang keras suaranya ya. Hi Effie. What's up? You look sad. I'm feeling down myself. What do you mean? I get very low score in my English examination. I feel bad. I heard Effie. You just need to study harder for examination. Yeah, right. You will get best score. Trust me. Thank you, friends. Never miss. It's serious. Kayak suaranya kurang keras, ini nggak bisa. Kayak tadi kan keras. Oke, yang terakhir pegang kan? Mana kan? Kameramen. Oh, sudah di konsentrasi ya tadi. I feel. No English. What? No. So in my class, In my country. In class right now. Speak English, no Indonesian. this is English ya? I don't speak English. Kenapa? Aku ngomong ya. I'm fine. It's great. You prefer to what
Oke, mana Mak Karim? What's your Oke, mana Sultan sama itu? Lagi nyiapin surprise ya? Nyiapin eta. and you for I am your for I am super past tense. Konnichiwa kasarela. Konnichiwa, that's me. Beda sih kan kita orang. Serius. Astagfirullah. Oke. Dapat dari mana gitu? What's up, Aziz? Do you know the news? Takut itu kan. Me too. I don't know. What's up, Karan? Our friends, brother, best boy this morning. What? Mr. Hanum. Nilas father. Let us go with you. Ada. He was good. Oke. Ada yang itu ya, apa namanya? Ada yang melihat-lihat gitu ya. Oke. Nah, itu tadi ekspresi dari simpati. Nah, kalau dari kelompok pertama, tadi apa aja ekspresi simpati yang didapat? Ya, situasinya gimana situasinya? Enggak, maksudnya tadi situasinya kayak gimana tadi? Ada temen, bukan, maksudnya itu temennya? Bapaknya di rumah sakit. Ya, bapaknya di rumah sakit. Terus kalian mau ke sana gitu ya? Apa aja tadi ekspresinya? Apa? Have? Yang
Yang itu loh ekspresi dari temennya, simpatinya ketika I'm sorry to hear that. Oke. Yang kelompok 2, situasinya kenapa tadi? Ulangan. Terus dapat nilai jelek. Terus kalian kasih simpatinya gimana? Oke, it's okay gitu ya. Oke, jadi lebih kepada empati gitu ya. Oke, yang ketiga itu bawa kaosnya siapa? Kaos kuning. Oke. Yang ketiga situasinya gimana? Ya sedih karena dengar kabar. Ya, Mr. Hanunya meninggal ya. Oke, apa ekspresinya? I'm sorry to hear that. Oke ya. Itu teman-teman, kalau dalam soal itu biasanya ada situasi kayak gitu, kayak misalnya gini, I'm heard that your father hospitalized. Is it right? Misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti pertanyaannya, what's the best expression for the expression above? Misalnya kayak gitu. Nah, nanti jawabannya di bawahnya ada banyak. Nah, karena kita sudah tahu situasinya, maka yang kita pilih itu adalah yang ini ya, yang apa sih namanya, yang sesuai. Jadi kayaknya, misalnya ekspresinya itu adalah situasinya dia di rumah sakit, pasti dia simpati. Maka jawabannya adalah I'm sorry to hear that, gitu ya. Oke, Miss kasih contoh soalnya seperti ini, Miss. Kalau dalam soal misal di sini kelihatan nggak kalau di sini? Misalnya ada misalnya I heard your father is hospitalized. Is it true? Terus misalnya yes, that's right. Terus si A ada titik-titik. Terus soalnya the best expression the dialogue above is, misalnya ada berapa? 4 pilihan ya. Yang A misalnya can I help you? Yang B misalnya how pity you are. Yang C I'm sorry to hear that. Yang D misalnya you are so kind. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita itu hanya melihat kata kunci. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya itu adalah hospitalized. Berarti dia apa itu? Hospitalized itu apa maksudnya? Ya, berada di rumah sakit. Maksudnya masuk rumah sakit. Bapak kamu masuk rumah sakit. Nah, itu kita bahasanya is hospitalized. Do your father hospitalized? Atau is your father hospitalized? Apakah bapak kamu masuk rumah sakit? Nah, itu karena kata kuncinya adalah ini, berarti dia ekspresinya adalah simpati. Nah, simpati itu kan dia sudah tertentu yang tadi itu ya. Maka kalau dia sudah tertentu yang tadi itu, kita tinggal lihat aja ekspresi di pilihannya itu apa yang paling pas. Nah, tinggal kita lihat yang ini enggak kan? Yang ini enggak, yang ini enggak. Maka jawabannya yang paling tepat itu yang ini. Maka yang paling pilihan pertama itu adalah apa kata kunci di dialognya.
Itu kalau di soal. Ya. Dan dia ekspresi kalau dia simpati itu soalnya cuma 3 jenisnya. Cuman kalau nggak di rumah sakit, kecelakaan atau meninggal. Udah itu aja. Nah itu, atau contoh tadi kayak ini ada soal itu tadi ya. Nah soalnya itu kan kalau dia teks itu kan banyak ya. Tapi dia sudah tertentu sebenarnya, teks itu dia sudah dibagi-bagi. Oh ada naratif, ada apa lagi? Deskriptif, ada apa lagi? Explanation, ada persuasif, ada apa namanya itu? Ya deskriptif, nah banyak ya. Nah itu teman-teman semua ada news item. Nah itu masing-masing tuh udah ada ciri-cirinya. Jadi kalau kita lihat soal itu sebenarnya kadang nggak perlu baca semua, tinggal dilihat ciri-cirinya. Contohnya apalagi expression. Expression tuh dia sudah tertentu banget. Misalnya lagi kalau dia ini tadi ini simpati ya. Kita itu dari lihat soal itu udah tahu oh ini soal apa, ini adalah soal simpati. Contohnya lagi kayak misalnya kalau soal ini menawarkan bantuan itu apa? Offering help. Misalnya situasinya kayak gini. Misalnya the luggage is so heavy. Because I'm checking. Kemudian thanks you are very kind. Nah, kalau help itu ada offering itu menawarkan, ada accepting itu menerima, ada yang dia refusing menolak, ada yang dia meminta asking. Nah, sekarang kayak gini. Ini situasinya contoh soalnya ini ya sama. The best expression to complete the dialogue above is. Ekspresi yang paling tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah. Misalnya yang A itu misalnya kayak I cannot help you. B, can I help you? C, may I help you? May I help you? D, can you help me? I can help you. Can I help you? May I help you? Can you help me? Semua help ya. Yang pertama apa nih? Nah sekarang kita lihat soalnya apa? The luggage is so heavy. The luggage is so heavy. You know the luggage what is? Koper. Kopernya berat banget sih gitu ya. Nah, terus kata ada titik-titiknya nih. Kata si B it's okay. Gak apa-apa. Terus katanya thank you, you're very kind. Terima kasih, kamu baik banget. Nah, apa sih ekspresi yang pas untuk melengkapi dialog di atas? Which one? Can you help? Ya, can you help me? Gitu ya. Oke, itu cuma contoh soal aja. Oke, thank you for today. Terima kasih untuk hari ini. Ternyata teman-teman sudah bisa praktek untuk drama. Kemudian kita juga ada contoh soalnya kalau dalam soal pilihan ganda seperti ini. Dan nanti teman-teman boleh berlatih lagi. Untuk relax sebentar, kita boleh tonton yang berkaitan dengan kosakata. Tadi teman-teman, I'm sorry to hear that, gitu kan ya. Nah kita akan belajar beberapa kosakata, tapi kita nonton ya. Ini cuma untuk belajar. Ternyata maksudnya belajar bahasa Inggris itu antara yang ditulis, antara yang sudah dipelajari itu ternyata kadang nggak sama gitu. Ya kita lihat apa contoh. Udah dipasangin mas. Oh nggak ada suaranya ya?
No, it's bear. It's because it's ear with a B. Bear. That's right. Which means this word would be bear? No. Logically, it's bear with a D. Ear. Let's say that. Okay. This word is bear, which means this word is bear. No, it's ear. Fear. Which means the ear with a P would be fear. No, it's hair. Remember there? I guess it would be too fast. So ear with an H would be hair. No. Here. And if you add D, here. No. It's heard. It's ear with a D. Heard. Which means this word would be hurt. No. It's heart. Here with a T. Heart. Punya maksud nggak? Sekali lagi ya. Maksudnya dari kata-kata ear itu ternyata hanya ditambah F, ditambah B, ditambah H itu beda gitu ya. Oke, one again. So this word is ear, which means fair. No, it's fear. Ear with an F. Fear. Which means the ear with a P would be fear. No, it's hair. Remember there? I guess it would be too fast. So ear with an H would be hair. No. Here, and if you add a D, here, no. It's heard. It's ear with a D. Heard. Which means this word would be hurt. No, it's heart. Here with a T. Heart. Oke, nah itu ya. Oke, jadi udah belajar apa tadi? Bear, fair, pear, ya kan? Terus ternyata here ditambah D tadi apa Mas Fikri? Heard. Ya, I heard that your father. Saya dengar. Tapi kalau I'm sorry to hear that, udah beda kan ya? Oke, beda lagi kalau dia ditambah T. Jadi bukan hear tapi heart. Ah gitu. Oke. Ah, satu lagi kita videonya. Tapi ini bukan kesimpulan. When you study, you want, and when you study, you want, and then you want, you get happy, and then you get happy, you play, and then you play, you get tired, and then you get tired, you get sick, and then you get sick, you drive, so don't study. Gimana? Lagi ya. When you study, you want, and then you want, you get happy, and then you get happy, you play, and then you play, you get tired, and then you get tired, you get sick, and then you get sick, you drive, so don't study. Gitu. Okay, but this is not the what is the conclusion. Tapi ini bukan conclusionnya ya. Ini cuman kita belajar bahasa Inggrisnya saja. Biar tambah banyak kosakatanya. Oke, tadi kita sudah belajar apa saja? Expression of sympathy. Kemudian juga kita sudah belajar dramanya juga, bagaimana ekspresi simpati itu digunakan dalam sebuah kondisi-kondisi gitu ya. Kemudian juga kita juga belajar bagaimana sih menjawab sebuah soal ketika itu ekspresinya adalah simpati. Jadi expression itu soalnya sudah pasti, jawabannya juga sudah pasti. Like a math, 1 plus 1 is 2. Jadi seperti matematika, 1 tambah 1, 2. 2 plus 2, 4. Ya, not more than that, nggak boleh lebih dari itu. Dia nggak bisa 4 half, 4,5 atau 3 half, itu nggak bisa. Dia pasti, nah begitu pun dengan ekspresi itu dia sudah pasti jawabannya begitulah, gitu ya. Nah, tadi selama drama atau selama untuk mempraktekkan pelajaran di ekspresi simpati, apa yang sulit? Enggak sulit, mudah semua Miss. Boleh. Ada yang, kenapa? Apanya? Ekspresinya kurang keluar. Apalagi? Penyebutan. Hah? Penyebutan. Pelafalan. Yes. Okay, pronunciation. Okay. For the pronunciation, it's better for you to make more exercise
so it will make you to be able to speak well. Jadi kalau pronunciasi itu lebih kepada sering berlatih, ya. Kalau semakin sering berlatih, kayak misalnya tadi you have come in front and then you have to some dialogue. Each of you can speak English in front. Maybe one of you also see the note and there's no one see the note. Ada yang tadi lihat catatan tapi ada juga yang enggak gitu ya. Nah itu sebenarnya semakin nanti sering berlatih itu semakin mudah ya. Sesuatu yang jarang kita kenal itu begitu kita mengenal itu masih asing gitu kan. Tapi kalau semakin kita sering itu jadi mudah. Sama kayak misalnya I'm Japanese, saya orang Jawa. Tapi karena I live in Lampung, saya tinggal di Lampung, I must able to speak Lampung nih. Saya harus bisa ngomong bahasa Lampung. And I always advise my Lampung to my friends. So now on, sekarang, if I speak Lampungese, there is no one that guess I'm Japanese. Jadi kalau Miss ngomong Lampung itu nggak ada yang nyangka kalau Miss itu orang Jawa, gitu ya. Kenapa? Saking fluently-nya, gitu ya, saking lancarnya. Atau bertetangga juga masih bisa sedikit ya, gitu ya. Nah itu maksudnya apa? Karena sering dilatih. Ya, begitu juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu semakin dilatih semakin. Kayak tadi udah bagus-bagus semua kok, gitu ya. Apalagi kalau sering. I'm sure that you can able to speak English. Oke. Teman-teman semua, terima kasih udah tadi sudah belajar bareng, kemudian kita juga udah praktik untuk drama ya, sudah dapat bahasa yang semoga udah dapat. Aku dapat hari ini dapat bahasa tertentu. Tadi ekspresi simpati, boleh diulang satu-satu, jawab dengan cepat tapi kalau bisa jangan sama. What? What is? Ya, yang simpati, yang simpati. I know what you feel. That's awful, Siva. Huh? I know what you feel. Willa, what a pity you. How is it? I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. What a pity. How free you are. Be patient. Okay, good. Be patient. Move your case here. Good. I know what you feel. I know what you feel. That's too bad for you. Good. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. What a pity. That's all. I want to go to the Hope for you are. Good. Okay, give a vote for you all of you now. Okay. Itu pembelajaran kita hari ini gitu ya. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi the next meeting with different material. Nanti kita belajar lagi dengan materi yang berbeda. Dan teman-teman semua masih ingatkan kembali bahwa belajar simpati ini nanti kedepannya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman semua bersimpati dengan orang lain itu hal yang paling membuat kita menjadi bahagia ya. Terima kasih. Miss minta maaf untuk kalian yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa belajar dan doa kifaratul majelis. Boleh kakak dipimpin? Before we study, after we study, let's pray together. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. You may leave the class and thanks. See you next time.